Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita coba membahas bagaimana caranya membuat sebuah report. Report adalah bagian satu set dari kerjaanmu sekarang. Sudah siap? Nah, kemarin kamu bikin form ya? Aku pengen kamu bikin form account, form customer, form karyawan, form produk, form supplier, ya kan? Menggunakan seperti ini. Ya, kemarin sudah ada tambah fasilitas add record. Sekarang ada beberapa tambahan yang ibaratnya harus kamu kondisikan. Ini 703 ya, tambah baru misalnya 704. Apa kira-kiranya, perkiraan beban apa? Beban hidup. Beban hidup. Golongan perkiraannya apa? Biaya. Ketika disimpan, save pada dasarnya kan di daftar akun di sini masuk ya, beban hidup ya. Tapi sebenarnya di listbox belum masuk. Harusnya masuk 704. Kenapa bisa begitu? Karena belum ditutup, habis itu dibuka lagi baru muncul ya. Nah, masa kayak gitu terus-terusan? Makanya solusinya supaya dia aktif otomatis caranya adalah klik kanan Design View. Pada saat save sama delete itu kita tambah fasilitas refresh. Fasilitas refresh itu pada dasarnya di sini comment button, klik form operasi, ada namanya refresh form data. Ini fasilitas refreshnya. Tapi rumus dalam fasilitas refresh ini nanti kita masukkan ke dalam save sama delete. Oke, lanjut. Nah, contohnya begini. Ya, salam. 70 apa tadi? 4. Enter. Kok enggak mau? Lupa, ini bukan pencarian data. Carinya di sini ya. 704. Masuk beban hidup kan? Kita delete beban hidup. Nah, secara logika beban hidup ini harusnya tulisan itu delete kan? Kita refresh harusnya hilang. Tuh, ya kan? Nah, refresh ini rumusnya adalah klik kanan di sini Design View, double klik ini property, rumusnya itu ada di dalam event. Kejadiannya apa? Nih, on click. Nah, ini namanya makro. Makro adalah jalan pintas. Makanya di sini ada create, table, query, form, report sama makro. Nah, makro adalah jalan pintas. Ini rumusnya. Run, menu command, refresh. Jadi, caranya adalah di sini kita tambah. Ini kita close. Kita klik di sini save. Kita lihat embedded makronya. Klik di sini. Terus ditambah di sini. Ini rumus yang untuk apa nih? Save record. Kita tulis di sini, ketik huruf refresh. Tekan tab, dah gitu langsung muncul, tekan save baru close. Jadi dia langsung nge-refresh. Di sini juga ketika ngedelete masuk di embedded makro. Isi yang paling bawah makronya, tambahkan action terbaru refresh, tekan tab, baru kamu save, kamu close. Jadi ceritanya adalah ketika di view seperti ini, tambah data, add new record 704 namanya beban jangan hidup, beban kehidupan, beban kuliah, golongan perkiraan biaya atau investasi. Nah, kuliah itu investasi pada dasarnya. Baru kita save. Ketika di save otomatis ada di sini beban kuliah karena di refresh. Bisa ngikutin? Ya, lanjut. Selanjutnya adalah kita bikin report. Bikin report caranya adalah aku mau cetak sih daftar akun. Nah, aku mau cetak daftar akun. Ini perlu enggak kita pakai lagi? Enggak. Sudah, kita hapus. Nanti kita hapus ya ini ya, atau mau hapus sekarang? Sudah. Delete, gitu caranya ya. Tekan tombol delete. Di form akun ini nanti dari tabel akun ini kita create ada namanya report. Nah, kita pakai yang report widget aja ya. Pilih tabel akun, pilih report
widget. Biar langsung fokus table account, masukkan datanya semuanya, kita nextkan, kita nextkan lagi, kita nextkan lagi, kita urutkan berdasarkan tabular. Kemudian potret aja karena cuma 3 baris. Next, ini namanya report account. Baru finish. Nah, ini yang di print Pale. Yang dicetak. Nah, ini reportnya masuk comment button di sini. Form design masuk di sini. Oke. Report operasi print preview bukan di print. Kita preview dulu. Next. Report akun ya kan? Mau pakai huruf atau apa? Sembarang kamu ya. Yang penting kamu bahagia. Nah, ini CMD cetak. Komen yang bisa kamu copy adalah komen yang ini. Karena rumusnya tidak berpengaruh. Sementara komen ini kan lebih fokus pada namanya ini. Jadi ini tidak bisa di copy. Jadi ketika di view kayak gini kan, aku mau cetak Pang semua datanya. Tuh, muncul semua datanya baru di print. Ini yang jadi di print di komputer. Jadi Makanya, itu bikin satu-satu, Pak. ini bikin satu-satu. Akun, customer, karyawan, produk, sama supplier bikin satu-satu. Lanjut? Ulangin? Oke. Sampai 5 kali. Oke, aku bikin tabel karyawan. Oke? Ada karya pakai foto enggak? Tambahkan foto. Ada enggak fotoku ya? Kalau foto ini kita ganti attachment ya. Baru kita view. Yes. Nah, jadi seperti ini ya. Terus di form karyawan belum bikin kah aku? Belum Pale. Oke, create, bikin form baru pakai form widget. Masukkan tabel karyawan, next. Next, kita pilih yang kolumner, next. Ini kita ganti namanya form, bukan from. Kamu kelas internasional, you know. Bukan, Pak. No. No. Binomo. Nah, baru pilih modify, ya kan? Oke, kita lanjut. Record selektornya dihilangkan ya. Biar bagus ya. Nah, kalau mau lihat record selector bisa layout view seperti ini. Baru di layout view ini baru bisa muncul propertinya. Kalau form view nggak bisa. Klik yang ini, form view, nanti di format namanya R. Record selectornya kita ganti no, biar hilang. Tuh, kalau yes kayak gini, kalau no kayak gini. Oke? Kalau bordernya aku ganti dialog atau non. Nih, thin, dialog, non, ya kan? Ini border. Terus navigasi button kalau no hilang navigasinya ya. Gitu, nggak penting. Kita lanjut. Oke, kita lanjut di sini kita bikin comment button. Kita ngambil dari mana tadi sih? Design view. Terus pemakon, klik kanan, design view, kita blok ini. Waalaikumsalam, masuk. Nah, baru pilih form karyawan. Baru paste. Tapi yang cetak nggak bisa. Paham kalau kamu? Ya. Kenapa tidak bisa? Karena rumusnya lain. Kalau ini satu untuk semua, termasuk nge-refresh yang tadi sudah ada di dalamnya ya. Nah, aku mau tambahkan namaku. Terakhir 00 berapa terakhir? 0015 tambah 016. 016. Siapa yang paling cantik di kelas ini? Nur aja sudah nama pasaran. Nur Asana. Tanggal lahir. Nih, hari ini dia lahir. Apa dia laki-laki? Perempuan, Pak. Ada perempuan. Jalan apa kamu? Jalani aja dulu. Jalan Lebay. Jangan Mangku Palas. Gaji pokoknya per hari 200.000. Gila. Sebulan. Masukkan fotonya, manage attachment. Masukkan foto. Foto siapa nih? Aku biasanya Lesohe ada aku. Maksudnya aku nggak punya foto-foto di sini. Nah, potret sehari ini. Sudahlah, nggak usah pakai foto-foto kalau gitu. Potret sehari ini aja. Nah, tuh.
ya kan? Masuk fotonya kan? Nah, baru kita save. Nah, ini mau tambah listbox nggak usah. Kalau mau tambah listbox kayak gini, ini ngulang dari awal nih, bukan ngulangi yang bikin report. Kita minta ulang report. Nggak apa-apa, biar kamu pintar. Telanjur. Nah, di blok kayak gini, pilih yang ketiga, masukkan. Kok udah apa? Karyawan ya? Nah, kenapa yang di listbox yang foto tidak bisa masuk? Karena berupa teks. Listbox hanya bisa berupa teks. Daftar karyawan. Baru kita finish. Ini kita tarik ke atas gini. Nah, kolom headnya perlu enggak? Kalau perlu, klik kanan, properti, kolom headnya kita yes kan? Begitu, supaya kalau di view jadilah seperti ini, Pak. Bisa kan? Sekarang caranya adalah mencetak. Mencetak, ulangin, bikin report mencetak. Klik tombol karyawan. Jangan lupa kop atasnya, PT Nur Abadi Jaya selalu. Create report widget. Otomatis ngarah tabel karyawan, masukkan. Nggak usah kalau foto, kalau daftar karyawan. Kecuali bikin ID karyawan, bikin ID card. Nah, bikin ID card nanti ada tekniknya. Jadi ku tambah lagi kasusnya. Karena ini tes. Next. Nggak usah diurutkan next. Kita pakai landscape karena dia panjang ya. Next. Ini kita namanya report karyawan. Apakah pengen dimodify atau mau di preview? Preview aja dulu deh. Kalau modify itu apa, Pak? Modify itu langsung posisinya posisi desain view gini. Oh, jadi tinggal ngedit. Tinggal ngedit. Tapi kalau layout view, nah layout view itu lebih fokus bisa ngedit, tapi ininya di blok. Tuh, disesuaikan kayak gini. Bisa ngikutin? Oke, ini ku close. Nanti kamu baiki sendiri. Ini nanti klik di sini desain view. Kemudian daripada itu ada di sini apa? Home design, comment button, masukkan ke sini ya. Terus apa namanya? Report operasi, preview report, next, pilihannya report karyawan. Ini namanya cetak laporan. Baru CMD gitu aja. Baru berarti finish. setiap beda-beda ya, Pak? Ya beda-beda, yang bisa copy paste cuman ini aja. Kan? Berarti rumusnya setiap beda-beda, kayak akun beda, karyawan beda gitu kan? Iya. Iya. Akun Misalnya yang akun kan arahkan ke report akun. Karyawan arahkan ke ini. Ya beda lah. bukan, Pak, yang tadi itu. Maksudnya yang print ini kan? Print ini kan? Iya, beda-beda. Apa kata-katanya, Pak? CMD itu nah. Oh, ya sembarang kamu lah, yang penting kamu bahagia. Kalau sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting paham maksudnya untuk apa. Ya, Pak. Nah, ketika cetak laporan gini ya, munculkan data karyawan. Tuh. Contoh kedua, aku pengen cetak ID card, misalnya KTM, kartu tanda karyawan, ya kan? Ada fotonya kan? Fotonya kita caranya adalah begini. Kita pakai query karyawan. Biar kamu beleng-beleng sedikit. Kita mau cetak yang misalnya nomor 004 ya. Kita mau cetak nomor 004. Jadi yang muncul itu cuma 004. Aku mau munculkan 005, baru kita pilih cetak ID card-nya. Kayak mana caranya? Jadi kita memanfaatkan fasilitas query. Jadi kita create, bikin query widget. Bukan query design, query widget. Pilih yang simple query widget. Terus di sini pilih tabel karyawan, masukkan semua datanya sama fotonya. Ini nggak usah gen. Kebanyakan ya, sampai foto aja. Baru kita nextkan. Ini namanya query karyawan. Query karyawan. Setelah itu kita finish. Jadilah seperti ini ya. Tetapi ini kita filter berdasarkan data yang muncul ada di sini. Ini namanya form apa? Form karyawan. Ini namanya text box apa?
Ini namanya apa? Ini namanya label. Ini namanya text box, sesuatu yang bisa diisi atau isiannya ya. Kita filter berdasarkan text box name di dalam form karyawan. Konsentrasi. Jadi di sini di rumus query karyawannya, klik kanan, masuk design view. Aku tahu ini sedikit karena bulan puasa biasanya kamu lebih cerdas daripada hari sebelumnya. Karena otak mesummu tuh ditekan. Baru di sini klik form, ya, pakai S, tekan tab. Maksudnya ngambil data di kriteria, ngambil data dari form. Ini namanya forms. Form apa? Ketik tanda seru. Form karyawan. Tekan tab lagi. Tanda seru lagi. Apa yang mau diambil? Pastikan harus sama dengan di atas, namanya name. Ketik name. Name ya. Jangan yang label, tapi yang text box, tekan tab. Jadi ketika di run, kalau di sini dipilih nomor 6, otomatis ketika di run yang muncul nomor 6. Paham? Sedikit? Ulangin. Ini kan aku kan mau cari 018 ya. Mana muncul? Sudah klik aja di sini 008. Aku buka query karyawan, di sini yang muncul 008. Paham maksudnya? Itu gimana caranya? Karena dia ngefilter dari data form di form karyawan ini bagian name. Nah, rumus logika berpikirnya adalah di sini. Nih. Ini tanda seru. Kalau kamu tidak bisa melihat, akan kuperjelas dengan kaca pembesar. Kita buka Word. Lambat. Baru kita sempat baca Yasin selesai. Nah, ini rumusnya. Ngambil data dari form karyawan, bagian name. Paham? Disimpan di kriteria query tadi. Paham? Nah, kalau sudah ini dibuat, sekarang kita bikin report dari query karyawan yang sudah difilter. Nah, lanjut. Kalau sudah create, pilih di sini report dari query karyawan ya. Kita pakai report widget, otomatis ngarahkan kita ambil dari query karyawan yang sudah difilter tadi, masukkan datanya. Nggak usah semua ini, nanti terlalu ini aja. Kita pilih next, kita pilih yang kolumner. Masalahnya kita mau satu baris gini aja kan? Next, ini namanya ID karyawan. Ya kan? Report, ID, karyawan. Baru kita finish. Nah, tampilannya kayak gini. Cuman satu aja yang muncul. Jadi ceritanya ketika ini di close, ketika ini di design view, kita bikin comment button lagi di sini. Pilih report operasi, preview report, next, baru di sini pilih yang ID karyawan. Jadi yang tadi yang bertanya ininya sembarang aja. Ya. Kita karena ini tadi awalnya tulisan, baru di sini cetak ID. Cetak kartu, ya, huruf halus saya gini, cetak ID, baru kita next, CMD ID. Yang penting kamu bahagia, apapun terserah. Nah, jadi ketika di view, nah jadi satu set kayak gini. Yang terakhir tadi siapa? Nur Hasanah, cetak. Jadi ini desain nanti kayak ID card. Ini bisa didesain kayak ID card, kayak KTM ya kan. Dikasih background di belakangnya, tampilannya ini pakai desain view gini. Nanti jadi kartu pegawai. Kayak gini logika berpikirnya. Sampai di sini dulu atau mau langsung ke nota? Jadi dulu kan kita kan report Pak. Sudah. Karena hari ini temanya kalian bikin report, jadi bikin laporan, munculkan ini dari setiap tabel account, customer, karyawan,
produk supplier. Ini bukan repot, Hah? tapi bikin repot. Ya. Ya, jadi kamu sekarang makanya namanya repot. Hah? Pak, kita udah bikin ID card kan? Udah kan? Bikin juga deh yang karyawannya. Repot besok, Pak. Jadi lo kita stop dulu YouTube-nya 20 menit sudah.